tahunnya sudah mulai coba-coba menyayat tangannya. Penyuluhan Hati-hati Bu, menyayat narkotika tangan itu dari ciri seseorang BNN menyalahgunakan kepada narkotika ibu-ibu jenis Baduta heroin alias kutau. dan Inilah yang bisa kepada memicu ibu-ibu kader penyebaran virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Penyakitnya apa? kader Penyakit AIDS. Nah, hati-hati BKR, Bapak Ibu BKL sekalian, anak-anak kita. Ada anak dan remaja IF. Bu, ada cewek cowok Bu. Aduh, nah itu yang harus kita antisipasi, kita awasi. Mungkin kita tidak bisa mengawasi 24 jam. Di rumah berapa jam, nanti di sekolah, bertemu dengan teman sepermainan lagi. Paling tidak kita punya waktu luang untuk bisa komunikasi dengan anak-anak kita di rumah. Ceritalah apa yang terjadi di anak kita selama dia sekolah, bergaul dengan teman-temannya. Supaya kita tahu, jangan sampai anak lebih pintar ketimbang orang tuanya. Biasa kayak gini Bu, dia sudah punya HP. Saya tanya anak-anak SD, sudah punya HP adik-adik? Sudah. Media sosial? Sudah. Kak, kami punya Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Itulah yang marak dilakukan para bandar untuk menyalahgunakan narkotika berbasis media. Hati-hati kalau kita cuma tahunya ganja. Bentuk ganja tahu Bu? Nah, kita tunjukin gimana Sa? Lanjut Sa, itu tembakau gorila. Lanjut. Lanjut. Nah ya, kayak gini. Nah, di depan itu gambar ganja. Kalau sekilas itu mirip daun ubi, bocah ubi ya kan? Dia berjari-jari, tapi kalau beda daun ubi itu kan dia ada bergerigi. Kalau ini bergerigi. Hati-hati. Nama latinnya cannabis sativa, marijuana. Kejadian pernah di Tanah Abang. Pelakunya seorang mahasiswa menjual brownies. Ibu suka makan brownies? Suka lah, dikasih brownies mau Bu. Manis pula. Nah tapi dia ternyata mencampurkan narkotika jenis ganja di dalam brownies tadi. Hati-hati, padahal brownies yang diperjualbelikannya itu dilakukan secara online. Di dalam kemasannya ada with canna flour. Karena itu nama lain daripada ganja. Kalau kita jeli, pasti kita bisa baca makanan ini sudah tercampur dengan ganja tadi, sehingga kita tidak membelinya, mengkonsumsinya. Itulah yang harus kita antisipasi bersama. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu kita harus deteksi sebelumnya. Lanjut deh, sebelumnya aja kita akan lihat narkotika. Nah, ini yang LSD tadi Bu, yang saya sebutkan. Narkotika yang kayak perangko ditempel di lidah tadi. Bentuknya unik-unik kan? Ada kanguru, gajah, jerapah. Tuh hati-hati. Ini biasanya marak terjadi di kalangan anak-anak. Sampai anak TK pun sudah menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika. Siapapun bisa tersasar. Emak-emak, pengangguran, ibu rumah tangga, pejabat, pekerja kantoran, anak-anak SD. Tapi model strateginya beda-beda. Yang kayak gini tidak mungkin pula ditawarin pada nenek-nenek. Ada pengen lagi, pasti ke anak-anak yang lucu-lucu. Nah itulah yang harus kita antisipasi bersama. Sebelumnya deh, kita lihat ini yang saya sebutkan tadi Bu, magic mushroom tadi. Itu hati-hati, jamur ajaib yang tumbuh di atas kotoran sapi tadi ya. Sebelumnya deh, ini flaka. Kalau flaka narkotika baru juga, maraknya ataupun kasusnya banyak kejadian di negara Amerika. Bahkan satu kota di Amerika namanya Philadelphia ada menjadi kota pusat penyalahgunaan narkotika. Semua masyarakatnya sudah kayak zombie. Jadi sudah menjadi hal yang biasa saja. Polisi di situ pun cuma menjaga ketertiban saja. Selagi dia tidak mengganggu, ya biarkan saja. Itu sudah terjadi pembiaran. Jangan sampai negara kita kayak gitu pula Bu, habis masa depan anak bangsa kita kan. Sebelumnya deh, kita lihat. Nah ini sebelumnya, ini crocodile drugs. Crocodile itu artinya buaya. Jadi ibaratnya narkotika yang kita konsumsi seperti ini, efeknya bisa seperti ini. Rusak tubuh kita, hancur otot kita. Tapi ini marak di negara Rusia. Kalau kita terkenal dengan narkotika jenis heroin, ini marak di negara Rusia. Karena di sana harga heroin mahal, mereka meracik sendiri. Inilah yang akibatnya. Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna. Coba ibu-ibu tengok tetangganya di sebelah, tengok cantik, masih ayu, gak punya anak. Kalau bisa nambah Bu, nambah nganggo ibunya. Anak udah berapa Bu? Udah 3. Oh sudah 3, tidak apa-apa. Semoga sukses semua anak-anaknya Bu ya. Amin.
80 dibilang kayak Luna Maya karena halusinasinya tuh tadi tinggi orang yang pakai narkotika. Makanya dampaknya orang yang pakai narkotika nih gila ya tentu, masuk penjara bisa, mati sio-sio apalagi. Kita semuanya bakalan mati tapi tidak kepengen pula overdosis kan karena narkotika itu harus diantisipasi. Ada juga kejadian anak SMP konsumsi sabu, alat hisapnya itu namanya bong. Kalau lihat bong yang bagus, yang jitu, yang bagus, yang kualitas tinggi itu dari botol kaca Bapak Ibu. Tapi kalau kami BNN sering mengadakan razia itu biasa kedapatan dalam aqua botol, kemudian botol segar, keratin dek, dikasih pipet, itulah menjadi media untuk menghisap sabu tadi. Itu hati-hati jangan sampai kayak kasus anak SMP ini tadi. Dia bohongin emaknya, dibilang botol kaca itu tadi adalah alat praktek fisika kimia di sekolah. Emaknya tidak tahu, akhirnya dicuci bersih, dilap setiap hari supaya anaknya dapat nilai yang tinggi. Tidak tahunya 2 hari kemudian anaknya tergeletak di kamar dengan barang bukti bong sama sabu tadi. Tak tahunya emaknya tadi baru sadar ternyata anaknya tadi sudah menjadi penyalahguna narkotika jenis sabu. Itu harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sekarang apapun mudah didapat, mudah diterima, apalagi melalui gadget tadi, HP tadi. Siapa yang tidak punya sekarang kan mau yang tinggi kualitasnya, paling enggak gadget itu sudah ada di tangan kita masing-masing. Mulai daripada emaknya, anaknya, bapaknya, tuh hati-hati. Sedak-daknya bijak kita menggunakannya. Lanjut Za, kita akan lihat yang baru. Nah, ini tembakau gorila. Hati-hati, narkotika jenis baru juga Bapak Ibu. Tahu tembakau? Dah, Bu. Tembakau biasa kan ada di toko tembakau tuh, kalau untuk melinting rokok juga ada tuh seonsnya kalau tidak salah 20.000. Nah, kalau tembakau gorila ini tembakau yang disemprotkan dengan cairan kimia. Nah, efeknya 4 kali lebih dahsyat daripada ekstasi. Itu harus hati-hati ibu-ibu. Harus waspada melihat perkembangan narkotika yang semakin hari semakin berkembang. Itu harus hati-hati. Lanjut Kak. Nih, kenapa pula disebut tembakau gorila? Karena apabila orang yang menyalahgunakan narkotika jenis tembakau gorila tuh badannya berasa ketimpa gorila tadi, berat. Akhirnya apa yang dilakukannya? Tidur tiap hari, malas ngapa-ngapain, malas mandi, malas belajar, pokoknya tidur begawainya. Makanya hati-hati ketika kita lihat perubahan sikap dari anak kita yang tadinya semangat, rajin, kok tiba-tiba akhir-akhir ini suka ngurung diri di kamar, baik tidur, baik disuruh diperintah wartawan Tribun dan sebagainya. Itu juga harus kita komunikasikan dengan anak-anak Pak RT kita. 32. Lanjut Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Kita lihat aja selanjutnya. Kalau narkoba ketika masuk ke dalam tubuh kita yang pertama kali diserang apa Bu? Otak. Padahal Allah menciptakan kita kan inilah yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain seperti hewan, binatang dan sebagainya bebas Bu. Kalau kita punya otak, ini baik kita lakukan, ini buruk kita tinggalkan. Tapi kalau otak telah rusak termasuk karena narkoba tadi, bisa jadi pula kita berperilaku seperti dia tadi. Itu yang harus kita hindari bersama Bapak Ibu sekalian. Lanjut Sa. Nah, ini yang tadi saya sebutkan Bu ya, jenis narkotikanya bisa dilihat. Nampak dah Bu? Ekstasi, kemudian ganja tadi, putau, sabu, lanjut Sa. Nah, lanjut. Nah, lanjut aja. Sudah, iya. Nah, marijuana sudah. Nah, ini ada tuh. Lanjut. Nah, ini efek ganja tadi. Lanjut, Za. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, Bu. Brownies yang sudah dicampur dengan ganja tadi, kanabis, hati-hati. Lanjut, Za. Kokain dari tanaman koka juga termasuk narkotika. Hati-hati. Hati-hati juga kalau orang yang pakai narkoba ini pasti ketakutannya berlebihan Bu, paranoid. Mungkin ada mobil ambulans dikira mobil polisi yang mau nangkap dia. Maka dia kadang ketakutan sendiri, ketakutan berlebihan yang tidak jelas. Karena itu yang terjadi pada penyalahguna narkotika. Lanjut Sa. Heroin ini yang saya sebutkan tadi Bu, yang bisa menimbulkan penyebaran virus HIV. Penggunaannya melalui jarum suntik. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian, biasanya imunisasi anaknya nggak disuntik dan sebagainya. 1 jarum suntik itu idealnya untuk 1 orang, 1 kali pakai. Tapi bagi penyalahguna narkotika 1 jarum suntik itu rame-rame berjamaah, itulah yang bisa memicu penyebaran
tadi. Ladiola ada virus HIV, sontek sini lagi masuk lagi virus tuh. Nah hati-hati juga, virus HIV itu hanya tertular melalui limpahan cairan, air susu ibu. Makanya hati-hati yang saya ceritakan tadi, lagi hamil, masa konsumsi narkoba jenis sabu tadi. Nah itu pasti akan berpengaruh kepada janin yang dikandungnya. Berpengaruh juga ternyata positif, bener kan? Usia 5 bulan positif narkoba juga. Tuh harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Tadi air susu ibu, kemudian darah, kemudian cairan vagina dan cairan sperma, penyebaran virus HIV tadi. Lanjut Sa. Kemudian ini penyakit yang ditimbulkan Bapak Ibu dari penyalahgunaan narkotika jenis heroin. Ada AIDS, hepatitis, abses juga. Hati-hati. Lanjut Sa. Nih ciri-ciri secara fisik sudah, psikis dan sosial. Lanjut. Nah hati-hati. Kalau narkoba nih biasanya nyasar anak-anak muda gitu. Dia kan belum punya duit, belum berpenghasilan. Duit anak gitu tuh paling enggak dari bapak emaknya, duit untuk kau jajan ya nak. Tapi kalau sudah pakai narkoba, sekali dikasih secara gratis, 2 kali gratis, tapi sudah menyebabkan ketergantungan. Lambat laun 3 kali, 4 kali make harus bayar, harus beli, pakai duit. Dan duit apa yang dilakukan? Bisa mencuri, bisa bohongin maknya, barang di rumah dijual untuk dapat duit, beli apa? Beli narkoba lagi, karena sudah ketergantungan tadi. Maka tahapannya coba pakai, teratur pakai, dan akhirnya kecanduan. Teratur pakai itu hati-hati Bu, dosisnya bisa bertambah, jenis narkoba yang digunakan juga bisa bertambah. Tuh harus hati-hati bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Lanjut Sa. Kemudian psikotropika. Kita lihat contoh-contohnya. Sabu, kemudian apa Sa? Nih, dapat sabu, lanjut. Ekstasi tadi Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Tanaman cat. Lanjut. Nah, Ibu Safir tadi. Lanjut Sa. Nah, ini yang saya bilang tadi Bu. Hisap sabu, bong namanya. Hati-hati kalau ternyata barang ini ada di sekitar kita, ada di anak kita, perlulah ditanyakan, perlu dah dikomunikasikan. Lanjut Za. Nih lanjut. Apa? Iya, lanjut. Ini kita masuk ke dalam bahan adiktif. Lanjut Za. Rokok, lem aikaibon, tiner, bensin, semua itu termasuk bahan adiktif Bapak Ibu. Yang salah itu jika disalahgunakan. Lanjut Za. Ya, ini bisa kita lihat dampak-dampaknya. Lanjut Za. Ya, alkohol, miras ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Rokok terutama pintu gerbang. Apalagi sekarang yang terkenal adalah rokok elektrik, vape gitu kan menggunakan liquid cairan. Nah itulah yang diantisipasi sekarang, takutnya dijadikan wadah para bandar untuk menyusupkan narkotika ke dalam vape karena menggunakan cairan. Sekarang narkotika beragam Bu, hanya sabu, hanya ganja, tapi ada narkotika cair pula, ganja ada yang cair pula. Itulah yang takutnya disalahgunakan menjadi bahan liquid untuk rokok elektrik tadi. Makanya hati-hati. Lanjut Za, ini bahayanya rokok tadi, ini HIV AIDS tadi, penyakit AIDS kalau sudah sampai tahap AIDS seperti ini kejadiannya. Lanjut Za, gigi pasti akan rusak. Lanjut Za. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita mikirnya orang yang pakai narkoba cuman diolah yang jadi korban, ternyata lingkupnya pasti akan lebih luas. Mungkin si A yang pakai narkoba, tapi pakai narkoba diomalin kepada si B kehilangan barang, B itu juga bisa menjadi korban walaupun dia tidak pakai, barang dia hilang, duit dia hilang, ketertiban terganggu, keamanan terganggu, semuanya bisa menjadi korban. Maka daripada itu kita hendaknya senantiasa menjaga, membentengi anak-anak kita, paling tidak pertama dengan benteng agama, akhlak tadi. Pasti memang yang akan turun adalah moral. Seseorang anak yang menyalahgunakan narkotika, yang paling disayangkan itu adalah akhlaknya pasti akan berubah, sopan santunnya pasti akan menurun, kerajinan dan sebagainya, semangat besar akan menurun, prestasi pun juga akan terhambat untuk diraih jika seseorang menyalahgunakan narkotika. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini pernah mendengar
medsos dan sebagainya. Kami di bulan Agustus akhir, BNN menangkap 2 pelaku tersangka. Ternyata pengedar ganja, dan ternyata baru berusia 21 tahun dan 19 tahun. Itu kan digolongkan usia yang produktif, Bapak Ibu sekalian, masih muda. Ternyata setelah diselidiki, diwawancarai, diinterogasi, yang satu ini mau nikah, Bapak Ibu. Karena lah ketangkap tadi, dia mengedarkan ganja tadi, pupuslah harapan dia nikah, batal nikah. Itu kan juga dari akibat mengedarkan, menyalahgunakan narkotika jenis apapun. Itu yang harus kita bentengi bersama. Pasti kehidupan kita, cita-cita kita akan terganggu jika seseorang menyalahgunakan narkotika tadi. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini nanti juga boleh sharing-sharing terkait apa yang terjadi, kemudian apa yang bisa dilakukan ketika seseorang menjadi pecandu narkotika. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang sudah menjadi pecandu narkotika, itulah upaya kita untuk mendampingi agar dia mampu diobati, menjalani proses rehabilitasi. Beda kasusnya jika dia sudah menjadi kurir, bandar, pengedar, itu larinya bisa ke sanksi hukum. Tapi kalau dia masih pengguna murni, memang pure, dia asli cuma make baik, pemberian solusi yang bisa kita berikan adalah melalui upaya pengobatan secara rehabilitasi agar dia bisa kembali pulih lagi, kembali ke masyarakat lagi, bisa melakukan aktivitas sosial. Inilah tugas kita sebagai orang tua, memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak, ya kan? Kemudian juga menjaga pola pikirnya apabila dia sudah remaja, jangan sampai terpengaruh. Kemudian juga apalagi menjaga kesehatannya, kemudian apalagi pendidikannya, sejak mulai dari dia di dalam kandungan tadi. Kitalah yang berperan penting dalam pengasuhan, pola asuh dari anak-anak kita tadi. Jangan sampai dia punya masalah, dia lebih senang curhatnya sama siapa, Bu? Lah SMP, SMA, lah pacaran pula, curhatnya sama pacarnya. Mak bapaknya di rumah tidak tahu pula anaknya di dalam kasus apa dan lain sebagainya. Itu pernah kejadian. Saya penyuluhan waktu di Balai Diklat. Maknya sering cerita ke Bu, anak saya ini punya teman dekat cewek. Anak cewek ini selalu cerita sama anaknya. Bahkan orang tuanya di rumah pun tidak tahu anaknya punya masalah apa. Tidak tahu teman dekatnya itu tadi. Jangan sampai pula kayak gitu. Itulah yang harus diantisipasi, diwaspadai. Jangan sampai yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Mak di rumah, bapak di rumah tidak tahu kondisi anak gimana. Pacar di seberang lautan tahu kondisinya seperti apa. Sekarang kan pergaulan semakin bebas terjadi. Kalau nggak ada batasan-batasan yang kita berikan kepada anak-anak kita, bisa saja kita terjerumus. Misalnya ada yang kalian diskusi, kami persilakan juga Bapak Ibu sambil kita diskusi sama-sama. Ada adik-adik di sini juga, kami persilakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ada Bapak Ibu sekalian, yuk kami persilahkan. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang curiga dengan anaknya atau dengan bapaknya. Karena tadi bagi bapak-bapak yang ngerokok itu adalah pintu gerbang untuk terjerumus ke narkoba. Ada mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini penyuluhan narkobanya. Dan kita akan pembagian telur untuk anak-anak baduta yang beresiko stunting. Telur ini diberikan oleh Bapak Asuh, yaitu Telkom Indonesia bekerja sama dengan Tribun Jambi dan Kampung KB Bina Kencana, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jultung, Kota Jambi. Rezeki ya, Bu, ya, alhamdulillah rezeki ibu-ibu semua. Saya juga mau cerita ibu-ibu sekalian. Saya kadang miris, Bu, datang ke kantor seorang suami. Ternyata dia sudah seorang residivis. Residivis itu, Bu, sudah pernah di penjara, Bu, karena kasus tertentu narkoba. Dia keluar kembali, tapi ternyata melakukan aksi itu kembali, mengedarkan narkotika. Istrinya datang ke kantor minta tolong agar suaminya dibebaskan karena dia punya 2 anak, yang satu mau masuk SMP, yang satunya masih umur 2 tahun. Apa yang dikatakan oleh suaminya? Ya udah, kau urus be anak kau, kita cerai be. Nah, itu efek dari menggunakan narkotika. Apa tidaknya istrinya nangis-nangis di kantor, bawa anaknya yang masih usia 2 tahun, yang satu mau masuk SMP. Bapaknya bercakap kayak gitu. Kalau sudah kayak gitu
anak-anaknya. Kalau bapak di penjara, anak-anak harus makan pakai duit belinya. Emaknya yang harus kerja. Yang jadi korban lagi-lagi balik kepada anak istri. Maka daripada itu, itulah yang harus sama-sama menjaga keluarga kita supaya menjadi tadi keluarga yang berencana. Karena keluarga berencana itu apa tadi? Itu keren. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan ibu sekalian. Senang bertemu bapak ibu sekalian di sini. Semoga adik-adiknya tumbuh kembangnya bagus, sehat semua dan telah menjadi insan-insan yang bermanfaat untuk agama, orang tua, bangsa dan negara. Terima kasih buat Bu Agustin. Ayo ibu-ibu kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ibu Agustina. Terima kasih Ibu Agustina. Semoga sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Amin. Selanjutnya pemberian bantuan telur tahap yang kedua dengan tema Semesta Stunting #2 telur sehari, bantuan telur untuk 30 keluarga Baduta dari Telkom Indonesia berkolaborasi dengan Tribun Kota Jambi dan penyuluh KB Jelutung. Baik, yang pertama kepada anak Baduta dengan nama M. Arfan Alfarisu. Yang kedua kepada Aldi Faror Riyadi. Telurnya tuh dimakan ya. Satu, dua, tiga, oke. 1, 2, 3. Sip. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Selanjutnya Saya dulu. dikasih barang gitu. Yang aneh kan garang kanannya kalau kunci kan nampak. Neima Azhara. Tan Syahir Arangan. Ibu, lihat sini Bu. 1, 2, 3. Alfandi Saragi. LZH. Bu, yang sudah Selanjutnya Nabila Putri Ayu. Terima kasih. Selanjutnya Raihana Yasmin. semoga Wah, si ganteng pakai kacamata. Dadah. Tengok sama. Jadi sontek nak. Pak Agus. Ini belum absen nih. Siap kamu naik sini. Iya, sama.